Oke, kita OTW ke Purwakarta, guys. Pulang ke Purwakarta. Mau Idul Adha-nya di Bab 173 sampai 174. Anyu membungkuk hormat lalu mundur. Di aula, Li Banzi menoleh untuk melihat ke langit, melihat awan putih di cakrawala, dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Untuk berjaga-jaga, dia harus membuat rencana yang komprehensif tanpa kecerobohan atau penghinaan. Karena kali ini, dia merasa segalanya tidak sesederhana itu. Akademi harus memiliki pakar terbaik yang bertanggung jawab. Alam bulan, negeri bulan, saat ini, orang-orang terkuat di Akademi Guangxuan adalah kerajaan kuno dari alam kuno dan kerajaan bulan di alam bulan. Saat itu, Kaisar Bulan dan Putri Sin masing-masing memerintahkan jutaan pasukan untuk menaklukkan alam semesta paralel dan membuka alam semesta Guangxuan. Dapat dikatakan bahwa saat ini, 80% dari seluruh alam semesta Guangxuan ditaklukkan oleh keduanya mereka. Tentu saja, Master Pedang Manusialah yang berada di belakangnya. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kemampuan ini sama sekali. Justru karena dukungan dari Master Pedang Manusia, Kerajaan Bulan dan Kerajaan Kuno telah menjadi 2 dari 4 master terkuat di alam semesta Guangxuan. Terlepas dari status khusus orang yang ditakdirkan, di depan 2 keluarga super ini, berat badannya tidak cukup. Dari segi identitas, satu-satunya orang yang bisa membuat 4 keluarga besar takut adalah keturunan pria itu. Ahli pedang manusia, pada hari ini, atase militer besar membawa Lu Tian ke alam bulan. Ketika atase militer besar dan orang-orang takdir tiba, klan bulan tidak mengabaikan mereka. Tetua Agung yang sekarang berkuasa di klan Yue secara pribadi menyambutnya mereka. Terlepas dari apakah dia orang yang ditakdirkan atau atase militer yang hebat, statusnya tidak dapat diremehkan, dan dia harus diberi wajah yang cukup. Atase tinggi itu mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata, "Penatua Yue Qian, kamu baik-baik saja?" Penatua Yue Qian tersenyum dan berkata, "Atase militer agung, kamu baik-baik saja." Di dalam, atase tinggi itu mengangguk. Mereka bertiga datang ke Istana Bulan. Yue Qian melirik Lu Tian dan Dao Zong dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dao Zong berkata sambil tersenyum, "Penatua Yue Qian, izinkan saya langsung ke intinya. Kali ini, Lu Tian berharap mendapat dukungan dari klan Yue." Yue Qian tersenyum sedikit. "Kita semua dari akademi, jadi yang terbaik bagi semua orang untuk hidup dalam damai." Mendengar ini, Lu Tian tiba-tiba berjalan keluar, dan segel Tao muncul di antara miliknya. Alis, melihat Dao Yin, Yue Qian langsung mengerutkan kening. Wuzong Agung menatap Yue Qian. Penatua Yue Qian seharusnya tahu apa arti segel Dao. Setelah hening beberapa saat, Yue Qian menggelengkan kepalanya sedikit. Para leluhur meninggalkan sila leluhur mereka. Kami, Kerajaan Yue, hanya bisa dukung keturunan ahli pedang di dunia. Dao Zong berkata lagi. Lu Tian mengangguk sedikit, pikirannya mengalir di tubuhnya, dan dalam sekejap, kekuatan garis keturunan yang menakutkan melonjak keluar dari tubuhnya, dan kemudian, paksaan garis keturunan muncul di lapangan, meliputi kehidupan dalam 1000 bulan.
Tetua Agung segera berdiri dan berkata dengan kaget, garis keturunan iblis gila. Wuzong Agung mengangguk. Tetua Agung menatap Lutian, menggenggam tangannya dan matanya penuh keterkejutan. Dawu Zong berkata, Penatua Yue Qian, kami membutuhkan bantuan kerajaan Yue. Saat Dawu Zong hendak berbicara, Yue Qian tiba-tiba berkata, "Oke." Yue Qian menatap Lutian. Kerajaan Yue ku setia kepada Master Pedang Manusia. Karena Lutian adalah keturunan Master Pedang Manusia, kerajaan Yue ku akan setia padanya. Mendengar ini, Lutian dan Da Wuzong langsung sangat gembira. Wuzong Agung berkata dengan suara yang dalam, "Pada hari kompetisi, sesuatu mungkin terjadi. Oleh karena itu, pada saat itu, kita membutuhkan bantuan penjaga Dewa Bulan dari Kerajaan Bulan." Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berkata, "Setelah semuanya selesai." Da Wuzong segera berkata, "Kehormatan dan kekuatan kerajaan Yue akan berlipat ganda beberapa kali." Yue Qian tertawa dan berkata, "Oke." Da Wuzong mengepalkan tinjunya. "Penatua Yue Qian, selamat tinggal." Yue Qian tiba-tiba membungkuk hormat dan berkata, "Selamat tinggal, Tuan Muda." Di kejauhan, Lutian sedikit terkejut. Saat berikutnya, senyuman muncul di wajahnya, tidak perlu sopan. Setelah mengatakan itu, dia dan Da Wuzong menghilang di kejauhan. Di aula, senyuman di wajah Yue Qian berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh rasa dingin. Pada saat ini, seorang pria muncul di samping. Pria itu berusia sekitar 20 tahun dan berpakaian putih. Dia melihat ke langit di kejauhan dan tetap diam. "Tuan Muda Yue Chen." Eksistensi menakutkan yang menempati peringkat kedua dalam daftar monster saat ini. Yue Qian memandang Yue Chen dan berkata dengan suara yang dalam, "Ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Mengapa kamu ingin aku menyetujuinya?" Yue Chen berkata dengan tenang, "Lutian bukanlah keturunan ahli pedang." Yue Qian sedikit mengernyit. "Bagaimana kamu bisa melihatnya?" Yue Chen berkata dengan lembut, "Jika dia benar-benar keturunan dari ahli pedang, tidak perlu datang kepada kami untuk membuktikannya. Kerajaan Yue kita masih berani memberontak." "Itu masuk akal." Yue Qian mengangguk. "Maksud mereka adalah sesuatu terjadi pada hari kompetisi, dan mereka ingin kita mengirim pasukan untuk menekannya." Saat dia berkata, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Lutian ini tidak percaya diri menghadapi Ye Guan itu. Yue Qian tiba-tiba berkata, "Apakah Tetua Agung mengenal Ye Guan?" "Coba tebak." Yue Qian mengangguk. "Kami sudah menyelidikinya." Yue Chen tiba-tiba bertanya, "Mungkinkah dia adalah keturunan ahli pedang manusia?" Yue Qian tertegun. Yue Chen berjalan ke samping dan duduk, dan berkata perlahan, "Saya punya 3 pertanyaan sebelumnya. Pertama, Ye Guan berasal dari Nanzu, yang merupakan dunia kecil. Mengapa dia bisa mendapatkan warisan ilmu pedang? Selain itu, kecepatan kultivasinya sangat luar biasa." Jawabannya sederhana. Ada seorang kultivator pedang yang tiada taranya di belakangnya, dan kami di kerajaan Yue tidak dapat menemukan kultivator pedang ini. Apa artinya ini?
Artinya pihak lain dengan sengaja menyembunyikan identitas asli Ye Guan. Yue Qian duduk kursi itu, mengerutkan kening. Yue Chen melanjutkan, pertanyaan kedua adalah selama perjalanan Ye Guan ke Qingzhou, Master Pedang Manusia muncul. Setelah Master Pedang Manusia muncul hari itu, keluarga An dihukum. Master Pedang Manusia mengobrol lama dengan Ye Guan, terutama sikap Master Pedang Manusia terhadap sikap Ye Guan. Ketika Ye Guan terjatuh, dia tidak menahannya dengan energi pedangnya, tapi memeluknya sendiri. Ini sangat menarik, Yue Chen menambahkan. Pertanyaan terakhir adalah, sejauh ini, Tuan Li, asisten kepala kabinet, belum melakukan tindakan apapun. Ini sangat tidak normal. Masalah antara Lu Tian dan Ye Guan begitu besar, tetapi kabinet belum berhenti. Kenapa? Dia berpikir sejenak, lalu berkata, Tetua, saya kira Ye Guan adalah keturunan asli dari ahli pedang manusia, dan Li Shoufu sudah mengetahui identitasnya. Tetapi dia belum terungkap. Yue Qian bingung. Mengapa? Yue Chen sedikit menyipitkan matanya. Jika tebakanku benar, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan sekte keluarga dan sekte tersebut berubah. Sulit untuk dilihat. Yue Chen berkata dengan lembut, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup baginya. Karena kali ini, semua orang yang memiliki ambisi dan pikiran ganda akan terungkap, dan dia dapat mengambil kesempatan untuk menangkap semuanya. Berkata dengan suara yang dalam, dia tidak takut. Apakah mereka memberontak? Yue Chen terkekeh. Dia berharap sekte dan sekte akan memberontak. Tetua Agung, izinkan saya bertanya kepada Anda. Dapatkah 4 keluarga besar kita memberontak bersama dengan sekte dan sekte itu? Sekte. Yue Qian tetap diam. Yue Chen tersenyum dan berkata, apakah kamu berpikir bahwa kemungkinannya kecil? Bagaimanapun, wujud asli Master Pedang belum muncul di dunia selama puluhan juta tahun. Semua orang curiga bahwa dia telah mati dalam pertempuran itu. Dan jika dia tidak ada di sana, mereka berempat akan mati. Keluarga besar sepenuhnya mampu memberontak, kan? Yue Qian tidak berkata apa-apa. Yue Chen berkata dengan lembut, para leluhur pernah meninggalkan sila leluhurnya untuk mengikuti keturunan ahli pedang di dunia. Kalimat ini memiliki 2 arti. Arti pertama ada di permukaan, dan arti kedua sebenarnya untuk memperingatkan kita. Master pedang di dunia masih di sini. Jangan berpikir 2 kali. Yue Qian memandang Yue Chen dan berkata dengan lembut, jadi, kita hanya bisa menjadi menteri dari generasi ke generasi? Yue Chen berkata sambil tersenyum, Penatua Agung, jika kita bukan menteri, kita akan menghilang dari dunia ini dalam sekejap. Yue Chen tersenyum dan berkata, di alam semesta ini sekarang, hati orang-orang masih tertuju pada Master Pedang Dunia. Jika kita memberontak, kita akan kehilangan hati orang-orang pada awalnya. Terlebih lagi, kita tidak memiliki kemampuan untuk memberontak. Saya tidak percaya bahwa Master Pedang Dunia tidak meninggalkan rencana cadangan. Dia tidak melemah saat itu. Keluarga kami baik, tapi itu tidak berarti dia tidak akan menahan diri. As dia berbicara, dia melihat keluar pintu dan berkata dengan lembut, karena dia sudah lama tidak muncul, jadi sekarang kita telah kehilangan rasa hormat kita padanya. Sederhananya, semua orang melayang. Suara
Yue Chen tersenyum dan berkata, "Jika kerajaan bulan kita ingin menjadi raja alam semesta ini, itu sangat sederhana. Generasi muda kerajaan bulan kita jauh lebih unggul dari keturunan ahli pedang manusia. Mereka dapat menghancurkan jenis itu. Di dunia ini, kekuatan adalah yang paling dihormati." Dia berkata, dia tersenyum, dan kemudian berkata, "Jika Ye Guan benar-benar keturunan dari ahli pedang manusia, aku tidak percaya diri untuk mengalahkannya." Yue Qian tersenyum pahit. Yue Chen tersenyum dan berkata, "Tetua Agung, beritahu pemimpin klan, katakan tebakan kita kepada pemimpin klan. Dia akan membuat penilaiannya sendiri. Tidak mudah bagi Anda atau saya untuk membuat keputusan tentang hal semacam ini. Silakan bertanya pemimpin klan yang akan menilai." Yue Qian mengangguk, seolah memikirkan sesuatu. Dia menatap Yue Chen. "Menurutmu siapa yang akan menang jika mereka bertarung secara adil?" Yue Chen berkata, "Ye Guan." Yue Qian adalah tertegun. "Mengapa?" Yue Chen terkekeh. "Jika kamu tidak bisa mengalahkan manusia takdir, itu disebut tiadao. Operasi ini sangat murah, orang jenius sejati membenci perilakunya." Yue Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Segera beritahu pemimpin klan. Masalah ini mungkin terkait dengan hidup dan mati klan Yue kita. Setelah identitas Ye Guan dikonfirmasi, maka klan Yue kita harus bersiap." Yue Qian bingung. "Persiapan untuk apa?" Yue Chen berkata dengan lembut, "Persiapan, selamat datang Raja Baru." Setelah Lu Tian dan Dao Zong meninggalkan dunia bulan, Lu Tian menarik napas dalam-dalam di awan. "Tuan kecil, saat ini, dia sudah menyukai perasaan ini. Seberapa banggakah keempat keluarga besar itu? Anda tahu, ketika dia datang ke Akademi Guangxuan sebagai manusia takdir, tidak satupun dari 4 keluarga bangsawan yang datang kepadanya. Tapi barusan, ketika dia mengungkapkan jejak garis keturunannya yang gila, tetua kerajaan bulan yang bermartabat sebenarnya memberi hormat dengan hormat. Jika saatnya tiba ketika identitasnya terungkap, semua orang di Akademi Guangxuan pasti akan berlutut dan memujanya." Memikirkan adegan itu, Lu Tian tiba-tiba mengepalkan tangannya perlahan dan menjadi bersemangat dan bersemangat. Saat ini, darahnya mendidih. Pada saat ini, Wu Zong Agung tiba-tiba berkata, "Stabilkan mentalitasmu." Lu Tian menarik napas dalam-dalam lagi, menekan kegelisahan di hatinya, dan melihat ke langit, tanah suci Lingsu, gua waktu, dan sekte pedang. Saat dia berbicara, matanya perlahan menjadi dingin. Ada beberapa hal yang pasti perlu dituliskan. Masih perlu untuk menyelesaikan rekening setelah musim gugur. Mereka yang mengikutiku akan makmur. Mereka yang melawanku akan binasa, Dao Zong tiba-tiba berkata. Kali ini, jika kita bisa mendapatkan dukungan dari klan kuno, maka situasi keseluruhan pada dasarnya telah diputuskan. Pada saat itu, bahkan jika Ye Guan memiliki 1000 kaisar pedang agung di belakangnya, dia akan tetap mati. Kemudian, dia memandang Lu Tian. Selama kamu membunuhnya, kamu akan menjadi raja alam semesta Guangxuan. Raja, satukan alam semesta. Mata Lu Tian perlahan tertutup, dan dia mengepalkan tangannya. Pada saat ini, darahnya, yang baru saja tenang, mulai mendidih lagi.
Saya benar-benar ingin bersikap rendah hati, tapi aku tidak bisa menahannya. Dao Wuzong tersenyum tipis. Jagalah pikiran yang normal. Lu Tian tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Dao Wuzong. Tidak peduli apakah aku bisa menjadi raja alam semesta atau tidak, kamu adalah guruku. Pergilah ke suku kuno. Selama suku kuno setuju untuk mendukung, itu akan stabil. Setelah pertempuran selesai, Anda akan memulai era baru Anda. Lu Tian mengangguk. Segera, keduanya datang ke dunia kuno. Klan kuno tidak mengabaikan keduanya, dan Pangeran kuno, yang sekarang menjadi tokoh terkemuka di klan kuno, secara pribadi menerimanya. Pangeran kuno, monster super yang kini menduduki peringkat nomor 1 di daftar monster. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah dia adalah pangeran yang ditunjuk oleh Putri Xin, pewaris masa depan kekaisaran kuno. Karena Putri Xin telah berada di dunia maya sepanjang tahun, keluarga Gu di alam semesta Guangxuan kini dikelola oleh Pangeran Gu. Saat ini, Pangeran kuno mengenakan gaun cian ketat, rambut panjangnya diikat tinggi, dan ada senyuman tipis di antara alisnya. Melihat Dao Wuzong dan Lu Tian, pangeran kuno itu sedikit mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Dao Wuzong, saudara Lu." Dao Wuzong berkata sambil tersenyum, "Pangeran Gu, apakah nyaman bagi kita untuk mengobrol?" Pangeran kuno tersenyum dan berkata, "Tentu saja, silakan masuk ke istana." Mereka bertiga datang ke aula utama, dan setelah pelayan menyajikan teh spiritual, mereka mundur. Hanya ada 3 pangeran kuno di istana. Pangeran kuno meminum teh spiritual dan tidak berkata apa-apa. Dao Wuzong adalah orang pertama yang berbicara. "Pangeran Gu, kami di sini kali ini berharap mendapat dukungan dari klan kuno." Pangeran Gu meletakkan teh roh dan kemudian berkata, "Wuzong, berarti kami berharap klan kuno kami bisa mendukung saudara Lu." Dao Wuzong berkata. Wuzong mengangguk. Pangeran kuno itu tetap diam. Dao Wuzong tiba-tiba melihat ke arah Lu Tian. Lu Tian berdiri. Dia berjalan ke samping dan merentangkan tangannya. Ledakan, kekuatan darah muncul di mana-mana. Pangeran kuno itu sedikit menyipitkan matanya. Garis keturunan iblis gila. Wuzong Agung mengangguk. Ya, Dao Wuzong memandang pangeran kuno. "Pangeran Gu, apakah klan kuno bersedia membantu?" "Jika tidak, tidak masalah." Pangeran kuno tersenyum dan berkata, "Apa yang Wuzong ingin klan kuno saya lakukan?" Wuzong berkata sambil tersenyum, "Gu, tidak mungkin orang secerdas pangeran tidak mengetahui tujuanku." Pangeran Gu tiba-tiba menatap Lu Tian. "Saudara Lu, seberapa yakin kamu dalam melawan Ye Guan Lu?" Tian berkata, 10%. Pangeran kuno terdiam. "Kamu luar biasa. Kamu bahkan tidak bisa menjawab pertanyaannya." Dao Wuzong tersenyum dan berkata, "Apa yang dipikirkan pangeran kuno?" "Tapi itu tidak masalah." Pangeran kuno berkata dengan tenang, "Masalah ini sangat penting. Saya harus meminta instruksi leluhur saya." Oke, setelah mengatakan itu, dia berdiri dan mengepalkan tinjunya. "Kalau begitu kita berdua akan mengucapkan selamat tinggal dulu." Pangeran kuno itu mengangguk, "Ayo pergi perlahan." Setelah keduanya pergi, pangeran kuno itu duduk di kursi.
menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada saat ini, seorang wanita berjalan ke arah pangeran kuno dan berjalan ke bawah. Wanita itu melirik keluar istana, dan kemudian berkata, "Saudaraku, apakah Lutian benar-benar keturunan dari ahli pedang manusia?" "Tidak," wanita itu dia sedikit mengernyit, "dia memiliki darah iblis gila." Pangeran kuno tersenyum dan berkata, "Dia menyebut tempat ini 300 tael perak. Jika dia benar-benar keturunan ahli pedang di dunia, tidak perlu datang ke sini untuk meminta bantuan klan kuno kita. Terlebih lagi, jadi lebih penting untuk membuktikannya." Wanita itu berkata sambil tersenyum, "Dia memiliki segel dao dan darah iblis gila." Pangeran kuno menggelengkan kepalanya. Ini tidak membuktikan apapun. Mereka adalah keturunan ahli pedang manusia. Pangeran kuno berkata dengan lembut, "Lagi pula, Wu Zong Agung ini dan saudara Lu ini ingin tersesat." Wanita itu sedikit mengernyit. "Apa maksudmu?" Pangeran kuno itu tersenyum dan berkata, "Saya pikir mereka bersungguh-sungguh. Mereka tidak, sepertinya mereka belum pasti menang. Jika mereka yakin akan kemenangan, mereka tidak perlu meminta bantuan suku kuno kita." Saat dia berkata, dia melihat keluar aula dan berkata dengan lembut, "Jika tebakanku benar, pada hari pertempuran, orang ini akan, jika saudara Lu menang, tidak apa-apa. Tetapi jika dia kalah, mereka mungkin langsung menekan Ye Guan." Wanita itu sedikit mengernyit. "Beraninya mereka?" Pangeran kuno berkata dengan tenang, "Apa berani mereka melakukannya sekarang?" Keluarga dan sekte bangsawan yang tak terhitung jumlahnya, terutama Pavilion Siambao, sekte galaksi, dan sekte masa depan, kekuatan ini tidak dapat diremehkan. Wanita itu tersenyum, "Kami adalah salah satu keluarga bangsawan terbesar." Mata pangeran kuno tiba-tiba menyipit, berdiri. Merasakan raut wajah pangeran kuno, wanita itu bertanya, "Apa?" Seolah memikirkan sesuatu, pangeran kuno itu tiba-tiba berdiri. "Ada yang tidak beres." Wanita itu sedikit mengernyit. "Apa?" Pangeran kuno itu tiba-tiba menggenggam tangannya perlahan dan erat. Dia berdiri dan berkata, "Tidak ada gerakan di kabinet." Wanita itu tertegun, "Saudaraku, apa maksudmu?" Pangeran kuno berkata dengan sungguh-sungguh, "Orang-orang takdir terbuka membentuk kelompok, tetapi tidak ada pergerakan di kabinet. Apakah menurut Anda ini normal?" Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Tidak normal." Pangeran kuno berkata, "Ada dua kemungkinan orang yang ditakdirkan, jadi kabinet mengizinkan dia untuk membentuk timnya sendiri. Kedua, dia bukanlah orang yang ditakdirkan oleh takdir. Dan kemudian kabinet ingin menggunakan tangannya untuk menekan sekte aristokrat dan sekte tersebut." Mendengar ini, ekspresi wanita itu tiba-tiba menjadi serius. Pangeran kuno berkata dengan suara yang dalam, "Li Soufu memenjarakan kepala Ye bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk melindunginya, dan untuk melumpuhkan sekte dan sekte aristokrat." Wanita itu berkata dengan suara yang dalam, "Saudaraku, saya harus mengingatkan kamu bahwa kami juga berasal dari keluarga bangsawan." Pangeran kuno menyipitkan matanya. "Menurutmu apa yang akan terjadi jika suku kuno kita dan suku Yue berada di pihak yang salah?" Wanita itu menggelengkan kepalanya.
Jika kita berdua suku benar-benar memihak Lutian, apa yang bisa dilakukan kabinet? Keturunan Master Pedang, kedua klan kita juga bisa mengirimnya ke tahta. Klan Yue dan klan kuno benar-benar tidak takut dengan kabinet, bahkan pengawal Guangxuan dan tentara Dao. Klan kuno dan klan bulan dapat menekan mereka. Tahukah Anda? Pasukan gabungan yang dikendalikan oleh kedua suku tersebut berjumlah hampir 10 juta. Bahkan jika mereka adalah kekuatan besar, kedua suku tersebut tidak akan kalah dari akademi. Pangeran kuno tiba-tiba berkata, dalam keadaan normal, kamu benar. Wanita itu bertanya, bagaimana dengan keadaan yang tidak normal? Pangeran kuno memandang wanita itu, bagaimana jika Ye Guan adalah keturunan pedang yang sebenarnya tuan di dunia? Wanita itu langsung berdiri, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Pangeran kuno berkata dengan tenang, bagaimana tidak mungkin, jika Ye Guan adalah keturunan dari ahli pedang manusia? Maka kita akan hancur jika kita berdiri di atas Lutian. Pemberontakan akan menjerumuskan suku kuno kita ke dalam jurang yang dalam. Saat itu, kita hanya punya dua pilihan, benar-benar memberontak atau membiarkan kabinet membantai kita. Dan jika kita benar-benar pemberontak, wanita itu bertanya, jika itu benar, pemberontakan, lalu apa? Pangeran kuno berkata dengan lembut, kemudian ahli pedang di dunia menghilang begitu saja, tidak mati, permaisuri masih tidur, dan dia mengikuti dunia manusia. Bagaimana klan kuno kita bisa melawan bos besar Master Pedang? Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Nenek moyang kita telah meninggalkan sila leluhur mereka, dan klan kuno kita akan mengikuti sila leluhur kita, keturunan Master Pedang di dunia selamanya. Mengapa kamu mengatakan ini? Aku tidak percaya itu hanya kesetiaan murni, tapi yang lebih penting itu karena dia tahu bahwa hanya dengan cara inilah suku kuno kita bisa bertahan. Terdiam lama, dia berkata, kami tidak yakin tentang Ye Guan sekarang. Identitas. Pangeran kuno berkata, saya bisa memastikannya. Wanita itu memandang pangeran kuno itu, terkejut, apakah kamu yakin? Pangeran kuno itu wanita itu bertanya, bukti apa? Mengangguk, saya punya bukti. Wanita itu melihat sekali, dan matanya tiba-tiba menyala, kamu sangat tampan. Pangeran kuno itu memelototi wanita itu, hanya itu yang kamu lihat? Wanita itu tersenyum sinis, lalu melihat potret Ye Guan, dan kemudian berkata, dia memiliki sosok yang bagus. Wajah pangeran kuno itu penuh dengan garis-garis hitam. Tidakkah menurutmu dia mirip dengan ahli pedang manusia? Wanita itu tertegun, dia melihat potret itu lagi. Segera, ekspresinya menjadi serius. Pangeran kuno berbisik, dia seharusnya menjadi putra ahli pedang di dunia. Wanita itu memandang pangeran kuno, saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Segera beritahu leluhur, Ye Guan Ruo ini jika Anda benar-benar keturunan ahli pedang di dunia, leluhur Anda harus hadir. Dia berhenti, lalu berkata, saya akan memberitahu Wuzong Agung nanti dan mengatakan bahwa klan kuno saya bersedia mendukung mereka. Wanita itu bingung, mengapa? Pangeran kuno berkata dengan tenang, di permukaan, kami mendukung Lutian. Akibatnya,
masih ada beberapa keluarga dan sekte bangsawan yang belum memihak. Ketika mereka melihat pendirian kami, mereka pasti akan mengikutinya secara diam-diam. Kami mendukung Ye Guan. Ketika saatnya tiba, kami akan melakukan pembalikan 2 tingkat, langsung mendukung Ye Guan, dan memamerkan gelombang operasi Tian Xiu. Setelah saat hening, wanita itu berkata, jika Ye Guan dan manusia takdir bertarung secara adil, manusia takdir akan dikalahkan. Bagaimana jika Ye Guan dikalahkan? Pangeran kuno berkata dengan lembut, jika Ye Guan adalah keturunan master pedang manusia, dan dia dikalahkan, maka itu berarti era master pedang manusia benar-benar berakhir. Siapapun yang lebih kuat akan menang. Yah, saya rasa saya bisa mencobanya juga. Wanita itu terdiam. Pangeran kuno menambahkan, jika Ye Guan lebih kuat dari saya dapat terus membantunya seperti nenek moyang saya membantu ahli pedang di dunia. Tidak ada cara lain. Dia lebih baik dari saya dan memiliki latar belakang yang lebih kuat dari saya. Saya akan membantunya dengan sukarela. Tetapi jika dia bodoh, jadi saya tidak tertarik membantu orang bodoh. Wanita itu mengangguk sedikit. Itu benar, Pangeran Gu berkata. Saya akan menghubungi leluhur saya sekarang. Wanita itu tiba-tiba berkata, Gu Hao pergi ke sana demi keberuntungan. King Zhu membunuh Ye Guan. Pangeran kuno itu sedikit mengernyit. Jika kamu tidak membicarakannya, aku akan melupakannya. Bukankah aku sudah melakukannya? Memberi perintah untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Wanita itu tidak berdaya. Aku pergi ke sana secara diam-diam. Pangeran Gu tiba-tiba bertanya, apa yang kamu katakan di atas? Wanita itu tertegun, lalu berkata, sebelum Gu Hao. Pangeran Gu sedikit mengernyit, siapa Gu Hao? Petik 2 tanda tanya. Mengapa saya tidak mengenalinya? Wanita. Petik 2 Wu Yuanfeng. Dao Zong tiba-tiba menerima surat tahayul. Setelah beberapa saat, senyuman muncul di wajahnya, dan kemudian dia melihat ke arah Lutian yang sedang berlatih tidak jauh dari sana. Suku kuno telah setuju untuk membantu, dan situasi keseluruhan telah diputuskan. Lutian sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia berdiri, dan segera, senyumannya perlahan melebar. Pada akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya dan tertawa keras. Situasi keseluruhan sudah diputuskan. Era Lutiannya akan segera dimulai. Bersambung.